kepikirannya buka sekolah sepatu roda? Maksudnya emang ada benefitnya? Misalnya menurut gue sih, ke waktu gue jadi atlet sepatu roda, benefit yang gue dapet tuh berlapis. Kalau di kita saya selalu bilang yang apply sama kita I don't care dia background pendidikannya apa, tapi yang jelas pertama adalah attitude. Karena kalau skill itu bisa dipelajari, attitude nggak bisa dibeli. Hai Nelly, balik lagi di Polling Podcast Keliling. Hari ini kelilingnya sehat. Apa? Sehat? Kenapa? Ada apa? Hari ini bener-bener gue keliling lapangan 10 keliling kali. lapangan. Bener-bener nih ya, podcast keliling bikin gue keliling hari Nyariin ini. Olga gak sih? Tua banget loh. Ketahuan Nah, angkatan. Olga siapa ya? Olga yang main sepatu roda itu. Dulu om gue suka baca-baca yang Desi Ratnasari filmnya. Ini Sampai apa? ada sinetronnya kan ya? Iya ada. Dulu nih apa Kamita deh kalau nggak salah. Wih, kok tahu? Ah. Wah, ini saya terjebak di angkatan berapa nih kayaknya nih. Sok muda loh. Sok muda. Jadi di polling edisi ini kita ingin menampilkan dua ya langsung ya. Langsung dua. Ini sepasang suami istri. Kita bukan KDRT ini. Oh, bukan dong. Kalau di KDRT kita ngomongin rumah tangga. Yes. Tapi kalau kali ini kita ngomongin suami istri yang kompak banget, bisnis nyari cuan. Gak sekedar cari cuan tapi juga ingin menyehatkan anak-anak di Indonesia. Bener, ini visi misinya oke Betul, loh, menyehatkan ya. semua anak-anak. Bukan Wah. dengan buka puskesmas ya, tapi dengan sekolah roller school namanya ya. Roller school. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin roller school, kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Kenalan Sang dulu suami nih. namanya siapa? Halo, nama saya Tommy. Tommy. Nggak pakai Prabowo dan nggak pakai Winata. Oh, Winata. Apa Soeharto? Ayo jangan dong. Nanti kita di Alexis syutingnya nih. Oh, udah tutup. Oh, udah tutup. Oh, tahu? Oh, tahu? Oh, dulu sering sama yang nomor berapa? Ketahuan, saya lurus. Oke, ada Tommy dan sang istri di sebelah kenalan dulu. Halo, aku Fitri. Iya, Oke. ini adalah Plan Mom. Oh, Plan Mom. Punya Kebun Raya Jombang. Asik. Oke. Iya, cucu ya. Cuco. Ya, emang mendirikan sekolah yang bernama Roller School ini ya. Dulu jadi atlet juga atau hobi banget berolahraga roller skate ini? Jadi sebenarnya latar belakang saya tuh atlet sepatu roda Platda DKI tahun 99 sampai 2004. Oke. Terus karena zaman itu timnas nggak ke ujung jalan, ya udah pas kesempatan kuliah ke luar negeri, ya udah main sepatu roda, ikut tanding di sana. Sekolah di luar negeri di mana? Di Swiss. Di Swiss. Dingin ya. Di kota mana Swissnya? Kalau saya sekolahnya di Lucerne, Di Lusan. Lucerne. Oh, Lucerne. Oh, bagian iya. Jermannya. Kalau Lausanne kan bagian Perancisnya tuh. Iya, Kalau iya, lo iya. kan biasa nongkrong di Kalau gua Lawson kan? Lucerne, pecundang. Kirain di Lawson. Lucerne. Iya. Ada nggak tuh Karena Lawson? kalau di Lusan itu kan emang dulu sempat dipakai Olimpiade musim dingin ya. Kalau Olimpiade musim dingin, wah, ice skating kan memang udah cabangnya sendiri, gitu kan. Itu Oke. macam-macam. Kalau di sana berkembang banget ya. Kalau waktu zaman saya tuh memang ada yang namanya World Inline Cup, di mana kalau secara bisnisnya tuh ibarat katanya salah satu yang sangat saya look up tuh lah. Jadi mereka ibarat kata shut down the whole city. Mereka ngadain maraton dan party pakai sepatu roda. Seru tuh kayak dibikin di sini. Kayaknya partinya sehat tuh, nggak bisa megang minuman kayaknya. Iyalah, jatuh. Masalahnya lucunya gitu, dia bikin 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo, ya seperti maraton lah ya. Kan ada maraton lari. Iya. Cuma begitu finish, wihibut Heineken. Habis Oh, bisa tuh kalau kayak gitu gue mau ikutan tuh. Gue Ya. sih enggak deh kalau kayak Iya. gitu loh. macam-macam. Terus ada party entertainmentnya yang Gue di sebelah bagian udah stop garis finish aja deh kalau kayak gitu. udah 18 plus gue yang wow. Terus Sakti membawa banget lah. tradisi itu, membawa knowledge itu ke Indonesia. Kalau menurut gue sih kan waktu itu gue belajarnya perhotelan pariwisata. Anak iya. anak pariwisata. Parwis, jadi begitu Parwis gue lihat
kan gue liat pola ya, pattern gitu. Begitu ke Indonesia, salah satu hal yang dari dulu gue pengen coba adalah mulai bisnis atau berwirausaha gitu kan. Dulu tuh istilah entrepreneur tuh nggak ada belum. Mulai bisnis dan buka usaha itu bukannya adalah roller school ini. Nah, tapi ini metamorfosis yang ketiga pengempat. Yang pertamanya 2 kali 3 kali pertama tuh naik jatuh bangun, konsep modelnya salah. nggak lecet tuh Tempat nggak lecet. dompet yang lecet. Dompet yang lecet. Gitu. Jadi karena jatuh bangun kita akhirnya menemukan bisnis model yang sedikit lebih masuk akal dan belajar dari bisnis model kanan kiri depan belakang atas bawah. Akhirnya dibikinlah satu konsep, itu namanya roller school atau ya si sekolah sepatu roda ini. Sekolah sepatu roda ini kan agak nggak umum ya, sekolah sepatu roda itu di Indonesia. Kok kepikirannya buka sekolah sepatu roda? Maksudnya emang ada benefitnya? So basically kalau misalnya menurut gue sih, ke waktu gue jadi atlet sepatu roda, benefit yang gue dapet tuh berlapis. Jadi gue konsep, jadi ya teman-teman gue ada beberapa yang jatuh masuk narkoba gitu kan. Ya gue tuh ada kayak pola yang bisa mensetir gue gimana caranya outletnya positif gitu kan. Nah gue juga maksudnya pada waktu SMP SMA tuh keluarganya mulai banyak bermasalah sehingga akhirnya mereka betul-betulnya ya jadi broken home lah, tapi intinya jadi olahraga tuh outlet buat gue untuk bisa gue menjadi diri apa adanya gitu. Dimana imbas lapisannya kita bahas mengenai hidup aktif, mengenai pola hidup sehat, mengenai gimana caranya eksplorasi diri, gimana caranya meraih mimpi. Itu kan hal-hal yang soft skill yang menurut gue penting, sehingga begitu gue udah mulai ngejalanin ini, ternyata hasilnya anak-anak juga merasakan ada sedikit intan-intan dari situ yang mereka bisa pelajari. Karena soalnya kan kalau roller school itu formatnya nanti mereka ada kompetisinya, gimana cara kompetisi sehat gitu. Ini berarti ada cabang olahraganya yang memang di olimpiadekan? Olimpiade belum sampai. Tapi ya? kemarin Asian Games sudah. Asian Games akhirnya udah. Itu dia, makanya ada setahu gue ya. Itu ada beberapa orang yang emang akhirnya nggak mau melanjutkan secara profesional sebagai atlet karena emang belum ada beberapa perlombaan yang emang belum diklarifikasikan gitu. Asian Games itu baru ya kalau nggak salah ya. Correct. Nah berarti untuk ini kan awalnya dari pariwisata nih, terus tiba-tiba buka roller school. Nah ini backgroundnya memang dulu atlet atau gimana nih coach, untuk coach-coachnya semua? Karena gue ada sempat waktunya jadi atlet, tapi begitu gue jadi atlet pun tempat berguru gue nggak banyak. Terbatas ya wadahnya untuk latihan ya? Bukan wadahnya, tapi orang yang tahu ilmunya. Tempatnya ada, tapi orang yang benar-benar tahu ilmunya itu jarang. Jadi sepatu roda Indonesia tuh dari 1970-an. Dari yang namanya quad skate yang 4 roda itulah, itu namanya dulu ada lipstick. Iya, dan itu emang ada masanya tempat gaul itu ada sepatu rodanya, lipstick tuh yang di Blok M. Ya, nah itu. Yang tadi kita bilang roller disco. Iya, kalau di film-film tuh kan dulu ada tuh ya. Apa Olga si sepatu roda? Bukan, di film Hollywood sana juga ada yang mengangkat kisah-kisah lah. Iya, Ya kalau misalnya nonton Trolls yang animasi itu, so otomatis si pangeran bertemu dengan si pembantu itu, mereka date night pertama kan pakai sepatu roda tuh. Habis makan si pizza itu. Nah, itu basically berarti sebenarnya ada masanya sepatu roda ini sempat menjadi lifestyle juga tren dan sempat dibawa ke Indonesia kemudian hilang begitu aja. Tren life cycle-nya naik turun. Jadi 1970-80 naik. Begitu turun sedikit, terus habis itu begitu keluar teknologi baru yang sepatu roda lurus tuh segaris, naik lagi. California Pro lah ya dulu ya. Itu tahun 96 tuh. Ya, kemarin terus Hajar kita di Krismon, ya ada tuh 10 tahun tuh bergerak ini lagi. 2009 gue sama teman-teman gue coba untuk mulai menggiliatkan lagi dengan bikin pertandingan. Jangka waktu 5-6 tahun lah, itu dari yang namanya pertandingan pertama perhelatan pertandingan tuh kita bikin tuh yang hadir tuh sekitar 30-40 atlet dari klub-klub yang dorman pada waktu itu. Kemarin tuh 2009 ke 2000 ya 2016 2017 lah, itu kejurnasnya bisa 700 peserta. Indonesia. Jadi sebenarnya
antusiasmenya masih ada. Betul. Ya, tapi Ponnya diselenggarakan kok. ponnya diselenggarakan. Oke. Tapi ini untuk membuat sebuah manajemen ya roller school. Maksudnya kan belum banyak orang yang aware dengan olahraga roller. Karena kan roller biasanya ya untuk gaul istilahnya kebanyakan. Otodidak ya, Kak. Untuk otodidak yang ya kayak sepeda orang bisa main sendiri begitupun. Nah, ini untuk membangun manajemennya akhirnya banyak orang yang bisa percaya untuk ya involve lah anaknya terlibat di roller school gimana nih? Nah, ini pola pikirnya dari ibu Oh, nih. berarti ini perannya sang Dari ibu, istri iya. ya. Oke. Soalnya dia CEO perusahaannya, Mas. Mantap. CEO. Jadi dari sisi teknis sang suami, sisi bisnis sang istri, begitu. Oke. Iya, memang. Jadi kalau secara profiling, kalau pernah dengar Roger Hamilton, jadi Roger Hamilton itu memprofile orang. Jadi kalau dia itu profilingnya lebih ke creator, konseptor. Nah, sebelah sini tuh adalah yang bagian bungkus. Jadi supporter trader tuh sebelah sini. Jadi dia yang bikin, gue yang jual. Gitu kira-kira. Iya, lebih formulanya kurang. tepat banget. Iya. Tapi emang kalau Kompak pelaku ya. tuh emang agak-agak susah kalau jadi bisnismen ya, karena Fokus. fokusnya jadi sebenarnya berpecah karena ya. ini, kalau udah terlalu cinta, jadinya yang lainnya gelap Jadi mata. bucin. gitu. Jadi bucin. Jadi bucin. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau ngajak kerja sama segala macam, banyakan iyanya tanpa dihitung dulu. Oh, disinilah Oke. peran sang Perannya CEO ini. saya. Oke, Jadi nanti waktu- dulu ada Jadi hitungannya. kalau mau ada apa-apa dia selalu lempar, tanya ibu aja gitu. Oke. Soalnya di waktu itu Manajer. dia diundang jadi wasit SEA Games. Wah, itu marah-marah tuh dia. Oh. Jadi supaya tidak terjebak dalam proyek 2M ya. Betul. Makasih Mas. Makasih, Mbak. Betul sekali. Betul. Ya, menyuarakan hatiku. Dan Iya. jujur aja sayangnya gitu, maksudnya industri perolahragaan Nusantara itu ya industri 2M itu Iya, banyak betul. makasih mas ya. Padahal Benar. kalau gue lihat kalau di manajemen dengan proper aja, OS-nya bener gitu, hardware-nya udah ada. Itu kan setiap pon kan pasti akan ngebangun infrastruktur dong. Ya, Berarti ya, di ya. sini kita dapat pelajaran tuh kalau buat lo semua yang pengen berbisnis dalam sebuah hobi, jangan lo yang punya hobinya terjun di manajemennya. Betul. Lo harus cari orang yang memang Ya, harus atur berpartner. manajemennya ya. memang, Kak. Jadi ya Yang kalau strict. yes, jadi yang namanya kalau kita berbisnis itu kan emang nggak bisa sendiri ya. Karena kalaupun mau team up tuh carilah orang yang complete each other aja gitu. Gue strength-nya di mana, dia strength-nya di mana, saling melengkapi. Nah, kalau tadi cerita Katia bertanya mengenai kenapa terpikir untuk bikin roller school, bentuknya sekolah segala macam, sebenarnya simple sih. Kalau kita bikin yang namanya piramida market nih gitu. Dia Aku kan pikir selama piramida Cici. Piramida Bermuda itu. Piramida ya? Piramida. Oke, lanjut. Gue kira bermuda. Jadi kalau kita ngomongin piramida market ini ya, kita ngomongin piramida market, dia kan selama ini dealingnya sama klub ya, jatuhnya atlet, pokoknya yang ngejarnya ke prestasi. Itu kan berarti kalau di piramida kan dia paling atas ya. Oh, Iya kan? iya Nah, betul. sementara market paling besar mana? Yang paling bawah nih orang awam yang pengen belajar sepatu roda, but nggak tahu caranya bagaimana. Dan hambatannya kan banyak. Pertama, sepatu roda itu kan nggak murah. Penting nih. Iya kan, sepatu roda nggak murah. Terus kalau kita ngomong yang sekarang angkatan yang dulu 90-an main California Pro itu sekarang udah jadi orang tua dong. Iya. Terus pengen anaknya juga bisa main sepatu roda, tapi mereka nggak tahu gimana ngajarinnya. Terus kalau mau main beliin aja berujung nggak tahu ngajarinnya, sepatu rodanya berujung taruh di gudang berdebu. Exactly. Betul. Nggak tahu pas Kan? dipakai udah rusak. Iya. Belajar dari YouTube pun kadang-kadang malah suka salah. Betul. Terus satu lagi, kalau misalnya klub banyak kok di Jabodetabek aja klub tuh bisa puluhan loh, banyak sekali. Nah, tapi mostly klub itu dia nggak mau cater yang dari nol. Dia maunya yang paling nggak udah bisa jalan deh, nanti terus gue nge-pushnya ke prestasi. Jadi nggak banyak yang mau cater dari nol nih, yang mau ngajarin yang dari nol. Modelnya mereka adalah ya lu bawa barang lu sendiri. Jadi ke orang tua tuh cenderungnya adalah ya gue untuk ikut klub, gue nggak tahu anak gue suka apa enggak, tapi gue udah harus Udah beli pasti peralatan modal. dulu. Nah, ini dia kalau Gitu. tadi kan Iya. kita sempat ngeliat ya pas Betul latihannya. nih sambil kita liatin nih. Ah. Ini sambil kita liatin. Oh, iya. Nah, ini jadi modelnya. Kalau soal ini juga menyediakan juga. Betul, jadi ini Oke. memang salah satu selling pointnya kita bahwa orang tua yang pengen anaknya, atau bahkan kita juga punya kelas dewasa yang pengen nyobain dulu nih seseru apa sih, gimana sih kalau belajar sepatu roda sama roller school tuh mereka nggak perlu modal apa-apa dulu gitu ya, udah tinggal ada bayar. kelas dewasa. Ada dong. Wih, boleh nih kita nih. Ih, kangen. Kan gue udah Kalau nggak kelas punya dewasa tuh. berarti latihannya setelah jam 9 malam dong. Wah.
Nggak gitu ya? Beda. Oh beda. Nama gue berubah dong, bukan Tomita. Tomita. Ya, Ci. Berarti salah satu kelebihan dari roller scroll ini menyediakan Semua terlebih dahulu peralatannya. semua peralatannya, Lengkap. ya. Dari Terus, semuanya. Iya. dari dekernya juga. Betul. Jadi Oh. memang salah satu yang memang diusung sama roller school adalah safety first gitu loh. Jadi di kita anak-anak yang belajar di roller school tuh mereka semua paham. Kalau safety nggak lengkap nggak boleh berdiri di atas sepatu roda. Oh wah, tadi juga oke. sempat ngeliat sih. Jadi sebelum mulai latihan, pada saat setelah menggunakan semua safety ya, sepatu roda, deker, helm, itu tuh dites dulu semuanya. Udah proper nggak ketika jatuh? Apa dekernya bisa menahan? Lalu helmnya kuat? Itu ada tuh latihannya. Oke, jadi emang difasilitasi terlebih dahulu dan nggak sekedar main aja, tapi safety-nya juga diperhatikan ya. Betul. Kelebihan lainnya dari roller school apa? Oke, Kak Fitri. kalau kenapa kita menyebut diri kita sekolah karena memang kita ada kurikulumnya. Jadi wow. kenapa juga roller school itu sebelum pandemi ya kita itu jadi provider ekskul di hampir 10 sekolah internasional di seputaran Jakarta. Boleh Oh. disebut sekolahnya? Oke, British School, Wih. Australian School, Mm-mm. New Zealand School, Wah. SCG, Mentari School Jakarta, Sekolah Kembang, apalagi tuh sampai gue lupa apalagi ya. Ini Ya, pokoknya 10 sekolah ini bukan sekolah SD 01 Petang aja, tapi sekolah-sekolah ini loh, sekolah Bonafit semua. Iya, gitu. betul. Jadi memang si sekolah-sekolah itu kan memang zaman sekarang tuh kan sekolah bagus banyak ya. Tapi kan mereka compete-nya salah satunya juga dari ekskul-ekskul gitu. Yang mereka bisa offer ke murid-muridnya Iya. gitu loh. Nah, mereka tuh udah lama memang ada beberapa sekolah yang bilang ke kita mereka tuh udah lama banget nyari provider yang bisa ngajarin sepatu roda. Tapi masalahnya mereka udah coba belanja kanan kiri, lihat klub-klub atau segala macam tuh nggak ada yang bisa provide progresnya nanti anaknya gimana, Oh, terus, oke. punya kurikulum nggak gitu, terus lesson plan-nya seperti apa. Jadi main-main gitu. aja gitu ya. Dan Atau, itu diracik semuanya sama timnya roller school. dia he's the man behind. Well, karena kan Oke. aku ngambil sertifikasi instruktur internasional, dimana kalau misalnya inline certification program ini memang asosiasi untuk memang bagaimana caranya kelasnya international standard supaya pada saat kita memperkenalkannya itu nggak ecek-ecek. Karena permasalahan yang terjadi tahun 90-an tuh Amerika tuh kan jualan sepatu roda banyak tuh, ada rollerblade, K2, Rosos, apa segala macam. Masalahnya mereka sering kena su juga. Karena Karena mereka banyak kan, kalau customer di Amerika merasa nggak suka, merasa dirugikan apa segala macam, mereka akan sue si company itu kan. Nah, butut-bututnya si company itu bikin asosiasi dagang dan bilang, waduh, kalau misalnya kalau cuma kasih waiver form aja nggak cukup. Kita harus kayak semacam model edukasi nih. Edukasi ini sebaiknya untuk memperkenalkan olahraga sepatu roda itu gimana. Mereka bikinlah yang namanya inline certification program dan udah berjalan sekitar 30 tahun. Kemarin baru sampai yang namanya bikin kelas mereka buka sertifikasi di Afrika. Tapi ada di hampir seluruh penjuru dunia gitu. Sehingga dan satu-satunya sekolah terakreditasi ICP ya roller school gitu. Wow. Oke. Jadi di Indonesia satu-satunya sekolah yang memang sudah tersertifikasi internasional ya. Iya. Iya, Oke. sekolah sepatu roda ya. Iya, Terus untuk kelebihan sepatu roda. lainnya apa lagi? Oke, di luar dari bahwa kita memang kita ada kurikulumnya sehingga orang tua bisa ngeliat nih anaknya tuh progresinya sudah sampai mana. Nah, kalau dari sisi sekolah juga ngelihatnya bahwa sekolah akan ngeliat juga nih ini coachnya seperti apa, dan dengan coach-coach kita juga Kita rada sertifikasi- kejam sih training pelatihnya. Iya, coach-coachnya kita juga tersertifikasi si ICP tadi. Tapi satu hal juga yang selalu saya tekankan ke coach-coach yang baru adalah kalian tuh nggak perlu pas mereka apply, kalian tuh nggak perlu bisa sepatu roda karena kita punya trainingnya. Nah, karena yang hal penting awal yang perlu mereka pelajari adalah cara komunikasi sama anak dulu, bukan cara main sepatu roda. Oh, jadi pertama kali ketika mereka ngelamar yang di interview adalah gimana caranya Iya, jadi- komunikasi dengan Jadi anak. kalau di kita saya selalu bilang yang apply sama kita I don't care dia background pendidikannya apa, tapi yang jelas pertama adalah attitude. Oke. Karena kalau skill itu bisa dipelajari, attitude Iya. nggak bisa dibeli. Iya, Exactly. betul. Jadi 90% pelatih kita tuh pas
pertama kali datang sama kita nggak bisa main sepatu roda. Berarti kita boleh ya daftar jadi pelatih ya? Bisa lah. Bisa. Karena butuh-butuhnya rumusnya gitu, lu jago main sepatu roda, lu belum tentu bisa ngajar. Iya. Dan belum tentu lu punya attitude ya. Nah, Sehingga sebenarnya gue yang rada bangga adalah coba dulu roller school ada zaman gue, gitu kan, gue udah ngelamar, gue udah bisa kerja di situ. So it's basically me giving my younger self an opportunity seperti ini, dan begitu anak-anak kampus kuliah itu bawa bisa pulang duit jajan atau duit untuk bisa bantu bayarin kuliah mereka tuh, buat gue tuh ibarat katanya siapa sih nggak mau part time yang hasilin gitu kan, gitu. Tapi akhirnya dari roller school ini terbentuk satu komunitas yang emang sering nongkrong bareng atau sering main bareng nggak sih? kita nggak menyebut diri kita komunitas gitu loh. Jadi memang Persekutuan. Itu Paguyuban. itu makanya itu salah Ibu-ibu kaprahnya PKK banyak orang lagi. tuh. Nah iya itu tuh. Ada Salah kan kaprah. karena gini, ada teman-teman gua yang suka main roller skate juga, mereka tuh kayak sering banget Yoi. punya kumpul di nah, Senayan, itu di mana yang gitu. kita menarik garis lurus banget batas bahwa kita itu adalah sekolah sepatu roda. Oh, Bisnis. Kita bisnis dan We're maksudnya kita business sekolah, open for jadi business, gitu. ya open for business. Jadi kita ketemu ya di kelas. Oh. Oke, kalau misalnya nanti kita mau bikin kayak kemarin tuh kita pernah bikin kayak hockey exhibition, jadi antar pertandingan, atau murid kita antar sekolah main hoki bareng gitu ya, sparring partner jatuhnya gitu. Paling kita hanya bikin itu. Tapi di luar dari itu kita bukan komunitas yang kongko-kongko dan segala macam. Jadi kalaupun misalnya kenalan di kelas terus kemudian mau main bareng, ya itu tidak bawa nama roller school tentunya. Betul. Cuman ya itu kalau misalnya ada side note sedikit bahwa di perusahaan kita juga mengerti bahwa komunitas ini harus diayomi. Ya. Yes. Jadi kita bikin website komunitas, Oh, di mana oke. website komunitasnya itu ada informasi mengenai hampir seluruh komunitas di Indonesia, Ya. klub dan komunitas. Jadi kalau misalnya lu tertarik untuk ini tapi nggak bisa ikut kelas roller school, minimum lu bisa akses websitenya untuk tahu klubnya atau komunitas gue deket rumah gue tuh di mana. Oh, seru banget. Ini berarti ya fokusnya kan ke sekolah ya, which is kasih pendidikannya tentang roller skate. Tapi kalau misalkan yang mau komunitasnya dikasih akses seperti itu berarti cuma Ya, dikasih jadi- akses aja. Jadi jatuhnya sebenarnya gini, karena kalau tadi yang Tommy cerita mengenai website tadi itu memang itu website udah di-build sama dia cukup lama, yang websitenya sendiri domainnya adalah atas nama bisnis kita yang di Taman Mini. Dulu kita punya wahana sepatu roda Dulu dan- sempet juga Iya, sebelum di Taman roller Mini. school. Yes, jadi dulu di Taman Mini itu kita malah bangunnya tuh ada tracknya, ada rental, ada toko. Wow. Nah, terus kita bikin websitenya. Lah begitu akhirnya long story short itu ditutup di 2017, website ini tuh traction-nya udah bagus, viewersnya udah oke gitu. Jadi akhirnya sama dia tetap dihidupkan dengan ini jadi websitenya komunitas nih, info tentang komunitas sepatu roda seluruh Indonesia. Ah, Betul. jadi wadah Iya, ya. ada Nah, artikel, kalau ada dari segala kita macam dari juga, jadi gitu. pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan tadi, roller school tuh melahirkan komunitas. Oh, justru melahirkan bukan Nah, mewadahi jadi misalnya ya. ada beberapa customer yang ikut kelas dewasa kita yang udah reguler atau yang ikut privat, udah bisa main sepatu roda, ya udah akhirnya mereka either ngebentuk komunitas atau ikut komunitas. Ya. Seru nih Oke. ya. Nah, jujur aja, dan kita kayak di website komunitas ada daftar toko seluruh Indonesia. Jadi kita mencoba membantu untuk ekonominya, untuk Itu kita baik banget loh. Iya. Baik kita banget. bagusin deh gitu. Tapi karena gini, kita percaya bahwa olahraga itu kalau nggak disupport sama industrinya ya nggak akan maju-maju gitu loh. Betul. Dan kalau aku pribadi ngelihatnya Kalau dalam cuannya nggak muter sih nggak jalan. dan satu lagi sih dalam dunia bisnis ya gitu, satu sektor nih, kalau pemainnya tunggal ya nggak akan kemana-mana juga sebenarnya. Iya. Kuenya terlalu besar kok untuk dimakan Betul. sendiri Betul, gitu loh. Jadi betul. kalau Kalau ngelihatnya makan sendiri kekenyangan. Gendut ntar. bener, diabetes juga manis ya, Diabetes. gitu kan kalau makan kue kebanyakan. Enak tuh, kenyang bareng. Kenyang Iya. bareng-bareng ya. Itu jadi kalau misalnya kayak ngelihat sekarang nih ya gitu, klub-klub sejak kita terjun di dunia sepatu roda kan berarti dari 2010 tuh ya 10-11 tahun ya gitu. Kita ngelihat lah, aku pribadi yang orang di luar dari sepatu roda, kalau dia kan emang udah nyemplung di dalamnya tuh kadang Udah mungkin- bucin banget ya. Nah kan sementara aku kan orang luar ya gitu. Jadi kalau aku ngeliat sendiri tuh ups and down dan perkembangannya sendiri, wah ngelihatnya klubnya makin banyak, terus banyak yang Di pandemi malah makin banyak ya. iya Karena gitu. hobi Karena- muncul Iya. di Satu hobi pandemi. muncul, yang kedua outdoor activity diperlukan banget. Oke. Pertanyaan terakhir ya, ini
pastinya untuk Roller School ya kita pengen tahu juga nih ya apa next yang ingin dilakukan oleh Roller School dalam lingkup yang kecil maupun yang untuk nasional untuk Indonesia. Oke, kalau dari sisi kalau kita ngomong sedikit dibongkar nggak ya, dikasih no, bukaan nggak ya? bukan tunggu dulu. Oke, jadi kalau ngomong dari sisi pandemi ini memang hit us quite hard ya gitu. Maksudnya kita terefek banget tuh lumayan lah di pandemi ini. Sempat 9 bulan kita nggak ada kegiatan kelas offline sama sekali. Tapi pandemi ini juga membuat kita jadi ngelihat ada opportunity lain. Pertama, kita jadi bisa mau nggak mau merubah formula. Kita sempat bikin kelas online yang itu malah jadi membuka kesempatan teman-teman yang tidak bisa mengakses kelas offline kita untuk bisa mengakses kelas Roller School satu. Terus yang kedua, kita malah bisa jadi menelurkan produk yang masih berhubungan dengan sepatu roda. Bapak ini menerbitkan novel. Nah, maunya kita bawa ya. Ini nggak usah sedih, kita tampilkan ini novelnya. Segala bisa nih ya, jangan-jangan temannya Mas Hilman lagi nih yang dulu bikin Olga sepatu Soalnya roda. itu, maksudnya tetangga kan Pak RT nih, tetangganya Pak ada Mas RT. Riri Riza, terus Ya kita begitu. sekompleks sama Jadi pas lagi ngopi-ngopi itu, Tam, nggak mau dikembangin lebih lanjut, gue ditantang mulu sama Mas Riri gitu kan. Jadinya habis lama kelamaan udah 10 tahun tinggal di situ, kayak tahun keempat gue udah mulai gerah. Jadi gue mulai nulis gitu. Ya, jadi memang udah lama brainstormingnya, dan karena kita selama ini sibuk ngurusin operasional itu di dapur belakang aja gitu, nggak pernah. Nah begitu pandemi operasional juga turun jauh gitu, slow banget, dia jadi punya waktu untuk dan kita pun secara tim jadi punya waktu banget untuk bisa Kemas lagi ya. ngurusin buku ini sampai Berarti akhirnya harus terbit. ditantang balik tuh Mas Riri. Oke, novelnya udah jadi, lu bikinin filmnya ya. Amin ya, amin. So intinya adalah sebenarnya kalau misalnya menurut gue sih, kalau industri ini dihidupkan kembali, karena gue ngeliat sendiri banyak anak-anak di Indonesia merasa mendapatkan tempat untuk motivasi, tempat untuk mengerti mengenai pola hidup sehat, bagaimana mengasah mental supaya kalau kalah tuh nggak masalah, yang penting get up dan bangun lagi. Gimana caranya untuk berusaha berulang, mendengarkan kata pelatih, teamwork bareng teman, yang kayak gitu-gitu tuh dapat soft skillnya di komunitas olahraga, terutama di sepatu roda, karena mulai usianya mulai dari 5-6 tahun, all the way sampai mereka belasan puluhan tahun gitu kan. So basically it's jadi like a breeding ground supplementary daripada sekolah yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka gitu. Online school, kemudian tadi bikin novel, apalagi? Ini kalau mau ngasih bocoran sih, sebenarnya justru di pandemi ini kita dapat request untuk ada yang pengen berpartner buka di luar kota. Wow. Gitu. Nah, Hikmah ya. Karena kan lewat online, lewat virtual itu ternyata yang nonton tuh nggak cuma di Jabodetabek tapi di mana-mana jadi ya. justru yang dua orang ini dengan dua kota yang berbeda yang approach ini adalah orang-orang yang memang ternyata sudah memperhatikan kita sejak lama. Jadi mereka ngelihat kita bahwa lagi explore licensing atau franchising jadi kemudian atau partnership mereka bilang bahwa iya gue ngelihat kalian itu oke ketika sebelum pandemi, tapi begitu pandemi dan kalian masih survive, terus kalian malah bisa menemukan hal-hal baru. Buat kita tuh kalau kita mau berpartner tuh ya sama pebisnis yang kayak gitu loh. Maksudnya bahwa lo nggak diam aja dan nggak mencari solusi untuk masalah yang lo hadapin gitu loh. Karena kan sebenarnya pebisnis itu ya yang lebih perlu dilihatnya adalah mental ya. Kalau pas lagi bagus-bagus aja ya udah lah ya dijalani. Tapi once lo dapat tantangan gitu, ya lo mesti gimana nih, how to survive gitu. Itu ternyata yang dilihat orang-orang itu. Dan itulah maksudnya lah, cari cuan itu penting. Betul. Berkah itu penting. Betul. Tapi yang kedua adalah gimana caranya kita selalu menggeliat supaya topik yang sama bisa dikasih dengan manfaat yang sama. Cuma mungkin waktunya, timing yang tepat, jadi kita harus selalu inovatif dan bereksplorasi. Dan nantinya ke depannya akan ada Roller School cabang Bali, Pekanbaru, NTT, Pekanbaru, Papua, Manokwari, Fakfak, Trinidad and Tobago. Jauhan ya. Enggak apa-apa, kita Afrika men, Afrika. Paling sih nanti mimpi besarnya sih pengennya nanti bisa
buka franchise-nya justru Asia Tenggara ya. Amin. Nah, buat yang kepengen tahu lebih lanjut tentang Roller School, Iya. kasih tahu ke kita dong sosial medianya apa, websitenya ada apa enggak. Pokoknya roller school loh, roller schoolnya salah tulis. Ah. SKOOL. Oke, Betul. SKOOL ya. Pokoknya Yes. lu taruh di search engine keluar semua dah. Oke nih, Oke. tinggal klik nih di sini. Tuh. Oke. Ya udah kalau gitu thank you banget nih buat Kak Sama-sama. Fitri, buat Kak Tommy. Thank you so much. Mudah-mudahan ini Makasih murid-murid ya. makin happy. Yes. Terus juga untuk franchisee ke seluruh Asia Tenggara segera terwujud. Terus habis itu makasih ya podcast keliling udah sampai kelilingnya jauh banget. Iya, ini keliling-keliling lumayan tadi udah 10 puteran. Sukses, semoga anak-anak yang dididik juga sehat dan yang paling penting adalah industri olahraga di Indonesia juga semakin sehat. Ya? Amin. Oke, Terima kalau kasih gitu, buat Neling juga netizen keliling. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Polling Podcast Podcast Keliling. Keliling.